di sini nanti kalian tidak perlu membuat ARC karena untuk bagian produksi itu sudah jelas aliran materialnya. Tinggal nanti membuat hubungan, ya, buat ARC yang menunjukkan hubungan antara semua departemen-departemen yang ada yang kalian rencanakan. Ya, jadi bagian produksi udah secara utuh, ya. Jadi tentukan dulu semua departemen yang ingin kalian adakan di dalam industri yang kalian rencanakan, ya. Kemudian ini bisa kita skip, kita tidak melakukan wawancara karena kalian sebagai perencana sudah menentukan, ya, bagaimana aktivitas pada setiap departemen. Nah, yang ketiga, kita masukkan alasan, ya, yang menunjukkan hubungan antar bagian, ya, berdasarkan pada kriteria-kriteria yang tadi saya sampaikan. Apakah karena kriteria keterkaitan produksi, keterkaitan pegawai, keterkaitan informasi, nanti kalian buat hubungannya, ya. Kemudian dibuat catatan derajat kedekatannya antar bagian-bagian tersebut. Baru kemudian kita evaluasi petanya. Nah, untuk membuatnya ada dua, selain langkah ini, berikutnya adalah kita membuat tabel, ya, tabel seperti ini, ya. Jadi lembar kerja diagram keterkaitan kegiatan. Diagram keterkaitan kegiatan itu terjemahan dari Activity Relationship Chart, ya, ARC. Jadi ini adalah ARD. Kita buat ARD-nya dulu karena diagram. Nah, ini adalah aktivitasnya. Jadi seperti tadi saya bilang, ruangan produksi itu sudah utuh di sini. Jadi tidak diuraikan lagi prosesnya. Jadi bukan proses produksi yang detail, misalkan penyiapan bahan, kemudian proses apa sesuai yang di OPC sudah tidak, ya. Tetapi produksi ini sudah utuh, ya, karena kita sudah merencanakan produksi itu sendiri. Nah, kemudian selain ruangan produksi, maka di sini, ini sebagai contoh saja ya, ada ruangan khusus untuk penerimaan dan pengiriman, ya. Kemudian ada gudang material dan gudang alat, ya. Kemudian ada tempat ruang untuk perawatan atau maintenance, ya. Ada ruang ganti pakaian dan ruang kantor. Nah, ini sederhana sekali, ya, sederhana sekali. Kalian boleh menambahkan, ya. Jadi kalau kita lihat di sini belum ada gudang produk, ya, hanya gudang material saja. Kalian boleh tambahkan. Kemudian mungkin di sini selain ruang ganti pakaian ada kamar mandi, ya, mungkin mau dikasih musola. Kemudian kantor ini mau diuraikan lebih detail, misalkan bagian pemasaran, bagian personalia, kemudian mungkin resepsionis, ya. Kalian boleh tambahkan selengkap mungkin, ya, sehingga nanti akan template-nya lebih baik. Nah, jadi uraikan dulu bagian-bagian yang kalian rencanakan, itu tahap yang pertama. Kemudian di dalam ARD sudah kalian tuliskan derajat keterkaitannya yang 6 level tadi. Apakah A, E, I, O, U, dan X. Ya. Nah, di sini penerimaan dan pengiriman derajat keterkaitannya apa? Ya. Kemudian gudang material dan alat itu bagaimana keterkaitannya, dan juga perawatan dan seterusnya, ya. Nah, untuk data masukan, ya, tentunya kita butuh gambar kerja. Gambar kerja ini adalah kalian sudah bisa gunakan diagram alir yang sudah kalian buat. Kemudian assembly chart, karena tidak, ini adalah bukan produk rakitan, berarti tidak perlu. Kemudian daftar komponen atau daftar bagian. Bill of material ini adalah perencanaan kebutuhan bahan, ini tidak perlu, bisa di skip dulu. Prototipe juga bisa di skip dulu. Jadi dari 5 ini kalian cukup menggunakan satu data, yaitu diagram alir, ya. Kemudian untuk data masukan yang lain adalah terkait dengan rancangan proses. Kalian sudah punya peta proses operasi, ya, di mana di dalam peta proses operasi sudah ada tahapan pembuatan, sudah ada mesin dan peralatan yang dibutuhkan, dan juga waktu proses di setiap tahapan, ya. Kemudian data yang lain adalah
rancangan jadwal produksi. Ya, rancangan jadwal produksi ini bisa di skip dulu ya. Yang penting berikutnya adalah kalian menganalisis aliran material. Ya, jadi kita sudah sampai pada peta pada ARC ini ya. Diagram alir kalian sudah punya, peta proses operasi, peta aliran proses, flow proses chart yang kemarin saya minta untuk tugas di ergonomi ya, from to chart, kemudian ARC. Jadi supaya nggak bingung ya, di ergonomi, karena ini nyambung ya, berhubungan. Di ergonomi kan kemarin saya minta untuk menggambarkan di dalam laporan praktikumnya diagram alir, peta proses operasi, kemudian yang ketiga kita sudah sampai pada peta aliran proses. Ya. Nah, untuk laporan praktikum PBTLF ya, kalian lengkapi ya diagram alir yang sudah ada, yang sudah kalian buat, peta proses operasi juga sudah kalian buat, peta aliran proses yang sudah dalam proses mestinya, kemudian from to chart yang sudah kalian buat pada tugas sebelum UTS, dan sekarang berikutnya kalian lanjutkan dengan membuat ARC. Ya, jadi kurang sedikit lagi menuju pembuatan template ya. Nah, ARC itu nanti akan jadi seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat antar departemen, departemen A, B, C, D, E. Nah, ini nanti boleh dituliskan saja, misalkan bagian penerimaan pengiriman, langsung ditulis ya, seperti yang ini tadi kan langsung pakai nama departemennya, ya, boleh seperti ini. Ya, jadi yang ini tidak saya minta buat, tapi kalian langsung buat ke ARC-nya ini, ya. Jadi ARC-nya boleh dibuat dengan nama departemennya seperti ini, ya. Langsung tempat penerimaan dan pengiriman, gudang material, gudang produk, ruang maintenance, ruangan produksi, ruang ganti ataupun kamar mandi, kemudian kantor bagian apa atau kantor secara utuh boleh ya. Kalau misalkan terlalu banyak Bu, nanti boleh saja kalian gunakan kantor begitu saja, di mana nanti semua bagian jadi satu di sini, itu boleh ya. Jadi nanti langsung di sini kalian tuliskan ruang penerimaan dan